Korupsi, korupsi, korupsi. Udah jadi profesi ngetren kayaknya ya saat ini ya. Masih inget kan kasus Pertamina yang blending itu, yang negara rugi sampai 193 triliun lebih? Nah, berlanjut nih kawan inilah. Kejagung telah menetapkan pengusaha MRC alias Riza Khalid bersama 8 orang lainnya sebagai tersangka baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Panjang kan tuh namanya? Ya sama kayak kasusnya juga panjang banget dan rumit. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kejagung ini mengatakan kerugian negara di kasus ini mencapai jeng-jeng 285 triliun rupiah kawan inilah. Bayangin tuh, uangnya sebanyak apa kalau ditaruh di aula Kejagung. Dan atas kerugian negara yang gede banget itu, Kejagung langsung ngejar para tersangkanya nih. Termasuk Raja Minyak Riza Khalid yang diketahui tidak tinggal di Indonesia. Infonya sih ada di Singapura. Bahkan Riza Khalid ini sudah mangkir dari panggilan Kejagung sebelumnya sebanyak 3 kali. 3 kali loh kawan inilah. Riza Khalid ini dinilai oleh Kejagung melakukan tindakan melawan hukum karena menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Parah banget ya, udah mah Raja Minyak, duitnya banyak, masih aja ya. Netizen ini bereaksi sih sama penetapan baru di kasus Pertamina ini. Sinetron baru yang berjilid kawan inilah. Panjang sih nih kawan inilah bisa dibuat season. Money heist kali ya. Terus ada juga nih yang bilang ribuan triliun di Pertamina dicuri oleh elit Indonesia. Sampai ada juga nih yang komen, satunya nih yang ditangkap. Bisa jadi kawan inilah. Sementara kawan inilah, pihak Pertamina tengah menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Pihak Pertamina juga bilang akan kooperatif dan siap kerjasama dengan Kejagung demi kelancaran proses hukum ini. Ya haruslah, karena negara loh, dirugiinnya ratusan triliun. Gimana kalau kawan inilah melihat kasus ini? Beneran akan bersih-bersih dari mafia elit? Atau lagi-lagi jadi ajang balas dendam karena rezim yang sebelumnya atau rezim lama sudah tidak berkuasa? Tulis ya di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.